Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih Dr. Moh Nasiruddin MA, MAG. Perkenalkan, saya Ayu Putri Khairiyah, NIM 202111335, kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Ta'arud al-Adillah, pertentangan antar dalil. Definisi atau pengertian Ta'arud al-Adillah secara bahasa atau etimologi, menurut Abdul Wahab Khalaf, ta'arud mempunyai arti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau dalam bahasa yang lainnya, ta'arud juga berarti takobul dan tamanu atau bertentangan dan sulit pertemuan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, ta'arud ialah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Kemudian, ulama usul mendefinisikan ta'arud, mengartikan ta'arud sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap suatu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam dan syarat ta'arud. Yang pertama, macam-macam ta'arud ialah 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya ta'arud. Yang pertama ialah adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Pembenturan dalil dapat meliputi dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan dalil akli, yaitu akal, seperti qiyas. Selain itu juga meliputi dalil qat'i, kekuatan hukumnya yang meyakinkan, dan dalil zani, kekuatan hukum tidak meyakinkan. Berikut ini ialah pendapat para ulama yang berbeda-beda mengenai tempat terjadinya suatu ta'arud. Pembenturan antara dua dalil yang qat'i. Pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan, karena setiap dalil mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil qat'i berbenturan, maka menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa dalil qat'i dapat saling berbenturan. Selanjutnya, pembenturan antara dua dalil yang zani. 1. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya pembenturan dua dalil yang qat'i. Yang kedua, ada golongan lain yang membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Selanjutnya yaitu hukum dan penyelesaian ta'arud al-adillah. Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada dalil yang saling berlawanan,
maka diwajibkan untuk mencari solusi untuk mengatasi ta'arud tersebut. Metode-metode yang dilakukan oleh ulama, yang pertama ialah A. Metode Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada 4 metode yang digunakan dalam menyelesaikan ta'arud sesuai urutan atau tertibnya, yaitu yang pertama nasah. Secara etimologis terdapat beberapa makna, di antaranya tabdil mengganti, ar-rafa penghapusan, al-izalah menghilangkan, al-ibtal pembatalan atau an-naql memindahkan. Singkatnya, nasah adalah melacak sejarah dari kedua nas. Maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah nas yang datang terdahulu. Quran Surat An-Nisa ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisa'ikum fastashhidu alihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa'am siquhunna fil buyuti hatta yatawafahunna mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Kemudian dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaniyatu wasyani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldatin. Artinya, penzina perempuan dan penzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat pertama, sanksi pelaku zina ialah dikurung di rumah hingga mati. Sedangkan ayat kedua, pelaku zina masing-masing didera 100 kali. Nampak terjadi pertentangan di antara dua dalil. Jika dilihat dari metode nasah, maka ayat yang pertama dinasah oleh ayat yang kedua. Maka pezina perempuan dan pezina laki-laki menerima hukuman 100 kali dera. Contoh lainnya yaitu di dalam hadis Nabi yang pertama, siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian datang hadis yang kedua yang berbunyi, dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasaan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah semau kalian, berilah makan dan simpanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari dua hadis tersebut terdapat pertentangan, yang mana hadis pertama, Nabi melarang menyimpan daging kurban setelah hari ketiga. Kemudian datang hadis lain yang Nabi berkata memperbolehkan menyimpan daging kurban setelah hari ketiga. Oleh karena itu, ayat atau dalil yang pertama dinasah oleh dalil yang datang kemudian. Metode yang kedua yaitu tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Jadi tarjih adalah apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya, maka mujtahid tersebut harus merajikan salah satu dalil ketika memungkinkan.
Menurut Romli, tarjih adalah mendahulukan yang rajih kuat di antara dalil-dalil yang berlawanan. Contohnya yaitu pada hadis Nabi yang berbunyi An Abdirrahman bin Atabi Kola Kana Abu Hurairah yaqulu man hasbaha junuban fala saumalahu. Artinya, dari Abdurrahman bin Auf ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, Rasul pernah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini nampak bertentangan dengan hadis selanjutnya, yaitu yang berbunyi An Aisyah wa Ummi Salamata zaujan Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahuma fa'ata kana Rasulullahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'i ghairi ahtilami fi Ramadhana summa yasumu, yang artinya dari Aisyah dan Ummu Salamah istri Nabi SAW bahwa keduanya berkata Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Dari kedua hadis di atas dapat dilihat keduanya memiliki ketentuan hukum yang berlainan terkait hukum puasa bagi orang yang junub. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menetapkan ketidaksahnya puasa. Sedangkan berdasarkan riwayat Aisyah dan Ummi Salamah, puasa orang junub tersebut adalah sah. Hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Ummi Salamah menurut ijma ulama adalah bersifat rajah atau kuat. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersifat marjuh atau yang dilemahkan. Alasannya ialah Aisyah dan Ummi Salamah lebih mengetahui keadaan Rasul dibandingkan Abu Hurairah. Oleh karena itu, hadis riwayat Malik tersebut lebih kuat dibandingkan hadis riwayat Abu Hurairah. Metode yang ketiga yaitu al-jam'u wa at-taufiq atau metode kompromi. Metode ini ialah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Dari metode al-jam'u wa at-taufiq ialah dalam hadis Nabi yang berbunyi fi ma saqati as-sama'u wal uyun au kana asyariya usru wa fi ma suqiya bin nashi niful usri, yang artinya Nabi SAW bersabda, hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, dengan mata air atau genangan air alami lainnya, zakatnya 10%, dan yang diairi dengan menggunakan bantuan unta, zakatnya 5%. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini kemudian terdapat hadis lain yang berbunyi walaisa fi maduna khamsi ausukin sodaqatun, yang artinya Nabi SAW bersabda, tidak wajib zakat bagi hasil pertanian yang tidak mencapai 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasannya, pada hadis pertama dinyatakan tentang kewajiban berzakat terhadap semua hasil pertanian secara umum atau menyeluruh, baik hasilnya banyak atau sedikit, tanpa ada perbedaan atau batasan tertentu. Hal ini tampak bertentangan dengan hadis yang kedua yang menegaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang mencapai ukuran 5 wasak atau lebih. Untuk menyelesaikan kasus dari kedua hadis di atas, maka perlu dilakukan metode pengkompromian atau al-jam'u wa at-taufiq di antara kedua hadis tersebut. Jadi, dapat dikompromikan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang mencapai batas 5 wasak atau lebih, dan tidak wajib dizakati jika hasilnya tidak mencapai batas tersebut. Metode yang keempat atau yang terakhir ialah tasakut al-dalilain. Tasakut
al-dalilain menjadi langkah terakhir seorang mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Cara ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara yang sudah disebutkan di atas. Ada pertentangan antara dua ayat, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah hingga qaul sahabi yang menjadikannya hujah. Contoh dari hadis sholat khusuf ialah hadis pertama yang berbunyi, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholatu khusufi kama tusalluna ro'atan wasajdatain. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat khusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunnah biasa, yaitu 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Kemudian dalam hadis yang kedua yang berbunyi, Anna Rasulullah sholaha ro'ataini bi arba'ati ruku ati wa arba'a sajadati. Artinya bahwa Rasulullah melakukan sholat khusuf 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam yang 6. Hadis pertama tentang sholat khusuf ini menjelaskan tata cara sholat tersebut dengan 1 kali rukuk dan 1 kali berdiri untuk setiap rakaatnya seperti sholat biasa. Sementara hadis yang kedua menjelaskan bahwa sholat khusuf dilakukan dengan 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri untuk setiap rakaatnya, tanpa adanya pertentangan dua dalil. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah mengkiaskan pelaksanaan sholat khusuf kepada sholat-sholat lainnya dalam hal jumlah rakaatnya. Selanjutnya yaitu metode dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zohiriyah. Hukumnya wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan sebagai berikut. Jika pada metode Hanafiyah dimulai dari nasah, kemudian tarjih, lalu al-jam'u wa taufiq, dan yang terakhir tasakut al-dalilain. Sedangkan dalam ulama Syafi'iyah yang pertama ialah al-jam'u wa al-taufiq. Ialah metode kompromi antar dalil yang dengan cara yang bisa diterima. Menurut aliran Syafi'iyah, cara yang pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan cara mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan, tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Yang kedua yaitu tarjih, mentarjih di antara dua dalil, yaitu menguatkan salah satu dalil. Seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Yang ketiga ialah metode nasah, menasah salah satu dalil. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud al-adilah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang terakhir, yang keempat ialah tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain ialah langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lain atau lebih rendah derajatnya, seperti sunnah, qiyas, qaul sahabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.